Iyalah kan kita gacha bukan judol. Aduh. Sama-sama dongo. Tuh guys, dia yang ngomong ya, dia nge-like judol tuh. Waduh. Kurang ajar. Ini kombinasi antara HP jelek sama barang biadab. 私はアインズールゴン。我が名はシャドウ。影に潜み、影を狩る者。 Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di podcast Bukan Wibu. Kenapa bukan Wibu? Karena saya bukan Wibu, yang Wibu tuh orang sebelah tuh. Waduh. Jadi kenapa Anda mengajak saya di podcast ini gitu loh? Sudah tahu saya Wibu dan bangga menjadi Wibu gitu. Saya tidak bangga dan saya bukan Wibu. Terima kasih teman-teman. Ya kalau kalian nonton konten ini adalah konten podcast gua yang kemungkinan bakal jadi podcast perdana antara gua sama Shio Senpai. Dan ya seperti yang gua bilang tadi, nama segmen ini adalah podcast Bukan Wibu. Nah, di sini gue bakal ngobrolin soal anime meskipun gue bukan wibu ya. Sebelah gue yang wibu, makanya gue butuh teman ngobrol. Kita bakal ngomongin soal anime dan mungkin beberapa hal yang berkaitan dengan YouTube anime lah, apapun itu. Nah, untuk episode pertama ini kira-kira kita mau ngobrolin apa nih? Topik apa yang pengen kita bahas sebagai awalan dari segmen podcast kita ini? Mungkin yang ringan-ringan dulu lah kita bahas ya, pinjol. Judol deng, bukan pinjol ya. Nah itu, gua rasa itu yang paling ringan dari semua pembahasan kita ya. Oke, kalau Anda meminta untuk membahas judol ya. Kayaknya belum pernah ada yang bahas kan? Belum. Kayaknya belum pernah ada yang bahas judol lah. Kayaknya di YouTube anime tuh kayaknya belum ada sih yang bahas soal judol ya. Pertanyaan tuh ngapain juga bahas judol di YouTube anime? Pertanyaannya lu kan yang ngajak ya. Gue sih lah ayo aja. Sepertinya Anda tuh ingin meluapkan kekesalan Anda gitu loh di episode 1 ini. Gimana? Gue tuh kesel gitu. Salah satu keresahan gue ya, kalau buka Instagram itu selalu ditawari, halo kak, selamat malam kak. Misi kak, kami dari ini kak. Lah, Fred, gue butuh sponsor, bukan butuh judol, cok. Bukannya mereka ingin memberikan sponsor ya, dengan cara ya mengendorse lo gitu. Tapi ya dengan judol itu. Makan itu uang haram, Fred. Siapa juga mau dikasih 100 juta kalau uang haram mah juga tidak bisa, pak. Enak kau. Tapi kenapa ya judul itu jadi makin merajalela gitu loh menurut gua di media-media sosial. Merajalelanya tuh masalahnya sampai lari ke anime. Lu pernah mikir gak tuh, siapa yang pernah kepikiran bagaimana cara kita marketingkan judul ya? Oh, channel anime. Gila tuh sampai lari ke sana. Saking ini loh, saking masif penyebaran judulnya kan. Jadi bukan cuma ke channel-channel yang cari sensasi, channel-channel yang emang besar atau mungkin channel on the spot, sampai channel-channel kecil yang bahas-bahas anime itu juga dihubungi sama mereka loh. Gila banget pak sekarang nih judul, ngeri. Iya gimana ya, maksud gue emang pasar dan target mereka kalau mau jujur-jujuran di Indonesia salah satu target terbesar, karena mereka itu target pasarnya udah jelas orang-orang yang kekurangan uang, membutuhkan uang gitu loh. Jadi apa yang ditawarkan oleh judul itu tuh sebenarnya harapan yang dijual oleh mereka, memberikan harapan kepada orang-orang gitu loh. Antara ngasih harapan atau duitnya kebanyakan. Saking banyak duitnya, mereka tuh nggak takut buat bakar duit ke channel-channel kecil. Yang penting nama mereka besar, bisa dikenal gitu. Kalau dari judulnya iya, kalau dari judul kenapa mereka menghubungi kita lah untuk diiklankan di channel kita. Pasti ya mereka targetnya buat orang-orang tahu soal web mereka atau seperti apa gitu loh. Tapi kan yang menjadi target mereka itu bukan soal itu juga, melainkan orang-orang yang nonton iklan itu ya mereka berharap untuk mendapatkan uang. Itu kenapa orang-orang yang entah itu judi online dan yang lain-lain, itu kenapa mereka melakukan itu, karena mereka berharap untuk mendapatkan uang. Padahal mah kalau mau dibilang untung-untungan ya, lebih untung jadi tukang parkir loh. Itu gak usah ditanya. Kayaknya kita nge-YouTube sama tukang parkir, banyakan tukang parkir duitnya. Kayaknya ya. Karena kalaupun YouTube ya, kalau nge-live stream, saweran anggaplah 10.000 gitu. Itu pun untung-untungan, kadang mungkin 10 menit atau bahkan sejam baru 10.000 doang. Tukang parkir 2 menit 2.000, 2 menit 2.000. Anjir. Jangan-jangan selama ini yang nyawer VTuber tuh tukang parkir, makanya duitnya banyak. Aduh. Kenapa tiba-tiba jadi ke tukang parkir ya, kita lagi ngebahas judulnya. Oh iya. Biar ada kaitannya sama anime nih. Coba lu ceritain pengalaman lu sebagai orang yang punya channel YouTube ataupun media sosial. Apakah lu pernah dihubungi sama orang-orang judul gitu? Iya pernah lah. Contoh ya di email paling sering ya. Karena biasanya kan endorsement datang dari email tuh biasanya tuh. Ya. Nah itu udah berapa kali gue udah nggak tahu dari semenjak tahun berapa 21 apa
21 deh satu. Dari tahun 21 tuh udah banyak lah tuh endorsement dari judul ya kan. Ada yang pernah lu baca nggak? Gue baca pertama endorsementnya biasa, bentuk proposalnya biasa, nggak ada kayak bentuk judulnya gitu, nggak ada. Jadi gue baca ya kan. Terus gue tanya aplikasinya tentang apa, tentang judi online. Gue langsung skip udah. Itu doang. Pernah ditawarin nominal? Nominal nggak pernah sih, nggak pernah. Gue nggak pernah nyampe nominal. Gue nggak pernah ngebahas itu karena pas gue nanya aplikasi, habis itu dia bilang judi online, langsung gue cut udah. Lalu sendiri emang pernah sampai ngebahas nominal gitu? Oh pernah pak. Tapi gue nggak bahas nominal ya, gue langsung ditawarin gitu, kak segini kak, mau nggak kak, langsung aja gitu. Karena gue sama sekali nggak pernah ngerespon mereka. Kalau soal email sih mungkin gue sempat dikirimin beberapa kali, tapi gue kan emang orangnya takut buka email ya, jadi gue hampir nggak pernah baca tuh. Nah gue tuh paling sering nemu endorsan judul itu dari DM IG. Banyak tuh, selamat pagi kak, saya lihat-lihat, permisi kak, kami dari Anua bla 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 bla. Saya lihat-lihat channel Megane Sensei lagi tidak aktif ya kak, apakah kakak berkenan untuk menjualnya? Ala pret, padahal gue barusan upload video lo baru dibilang channelnya udah tidak aktif. Bapak kau, minimal kalau lo mau endorse tuh riset dulu lah. Sudah kerjaan haram tidak riset lo ya. Ya. Sering banget tuh gue kayak gitu tuh, ditawarin mau jual channel tuh. Lu pernah ditawarin tuh mau jual channel? Enggak. Oh belum pernah ya. Berarti channelmu dianggap lebih aktif daripada channel gua ya. Oh. Enggak, channel lu lebih banyak subscribernya, makanya lebih ada tawarannya gitu loh, lebih berharga. Anjir, sampai disuruh jual channel. Iya loh, disuruh jual channel. Ditawarin kak mau jual channel nggak? Soalnya kan channelnya udah nggak aktif lah. Gue pernah coba sesekali tracking akun yang tanya-tanya kayak gitu kan. Soalnya dulu tuh mereka sempat nanyanya langsung lewat kolom komentar YouTube. Nah gue coba cari tahu, ternyata ya orang-orang kayak gitu terhubung langsung ke ini akun-akun judul. Jadi setelah channel YouTube-nya dibeli, langsung dijadiin channel judul sama mereka. Jadi mereka tuh nggak pernah ngomong di awal, halo kak kami ini dari judul ini, enggak, main cantik lah istilahnya. Karena kan kalau langsung nembak ini kami dari judul kan ya kayak lu nanti kan langsung skip, tidak mau lanjut kan. Kalau gue kan proposalnya nggak ada yang aneh-aneh, gue tanya langsung aplikasinya apaan, gue tembak. Kalau dia bohong kan tawan juga sih kalau udah kayak gitu pas, ya misalnya APK-nya atau kan misalnya dia bilang oh aplikasinya begini-begini, gue minta contoh videonya dong, video iklannya seperti apa, pasti kelihatan ujung-ujungnya judul. Bohong juga, nggak mungkin gitu loh. Makanya langsung gue tembak aplikasinya apaan, udah. Kalau gua tuh pernah ditawarin nominal, dan nominal itu rata-rata sama. Gua udah 2 kali ditawarin sama orang yang langsung nembak nominal gitu. Satu orang gua nggak tahu namanya siapa, pokoknya kayak namanya random aja gitu, kayak akun-akun bot kan. Satu orang nawarin, kak 40 juta kak, kami bersedia untuk beli channel kakak. Nah ini baru-baru ini nih, pas kita record nih, gua barusan cek DM IG dan ada lagi yang komen, kak 45 juta kak, kami ambil channel kakak. Tapi itu loh, sampai mereka berani loh ngasih duit 40 juta pak, muka nih. Malahan gua pernah di DM sampai ada yang ngomong gini, kak kalau memang mau kak, gue kan gak respon kan, dia cuma kayak nge-spam aja gitu. Kalau mau kak, kita bisalah COD, nanti 50% dulu. Wih, gila sampai segitunya loh, ingin menggait pasaran ini. Iya, kalau dibilang pasaran, iya karena pasar Indonesia luas gitu loh buat yang kayak gitu. Target mereka orang-orang yang butuh itu gitu loh, butuh dikasih harapan yang ya walaupun ujung-ujungnya harapan palsu, nggak kepikiran gitu loh buat judul, karena ya ngapain? Iyalah kan kita gacha bukan judul. Nah, aduh. Sama-sama dongo. Padahal ya kalau gue bilang ya, daripada lu judul, kalau target pasarnya anime ya mending gacha lah daripada judul. Mending lu bikin tidak sih, itu mahal sih pasti modal besar. Bikin game gitu kayak terus duitnya dapat dari hasil gacha, itu kan ya itu gua nggak tahu sih. Tapi hukumnya ya, gimana ya. Tapi ya ujung-ujungnya kalau gacha kan tetap pasti ada yang dapat ya, ada yang menang ya. Walaupun pihak sana untung, mereka tetap harus keluarin modal. Ya bukan saya yang bilang ya guys, tolong ya. Ya beda sama judul bener-bener lu kagak bakal dapat apa-apa. Ya, siapa bilang tidak dapat apa-apa? Apa? Dapat penyesalan. Iya sih, dapat kalau itu makian. Iya benar sih. Dapat kemiskinan. Kalau itu kedongoan, kebobrokan, dapat loh. Iya. Kurang dapat apa lagi? Iya. Masih kurang. Waduh. Kurang bahagia, keluarga berkurang, hubungan baik berkurang. Kurang apa lagi? Banyak kan yang berkurang. Iya, dapat hal-hal negatif doang kan. Berarti di Instagram lu nggak pernah dapat tawaran kayak gitu ya? Di Instagram nggak pernah. Nggak pernah. Jangan-jangan lu nggak pernah upload konten lewat Instagram kayaknya nih? Nggak pernah. Oh pantas nggak pernah ditawarin. Soalnya gue juga upload konten short tuh di Instagram. Mungkin mereka nge-reach gue lewat sana tuh. Mumpung kita masih ngomongin soal judul, kalau lu nge-scroll TikTok, Instagram ataupun YouTube Short, lu sering nemu sesuatu nggak kayak
watermark judul gitu? Seberapa sering lu nemu begituan ketika lu lagi nge-scroll? Gue malah nggak kalau ada watermark. Sama sekali? Enggak, gue nggak kalau iklan judul iya sesekali lewat. Tapi kalau watermark judul itu nggak pernah. Soalnya kan Bukan nggak pernah sih. Lebih tepatnya gue nggak ngeh mungkin ya. Karena gue nggak tahu watermark judul kayak apa, gue nggak tahu asli. Gila itu gampang mah, tinggal cari kalau ada angka-angka itu mah sudah judul itu. Judul 888777 atau gacor kang apalah itu mah sudah judul itu. Oh, iya gue nggak ngeh berarti. Gampang banget itu untuk diketahui. Masa lu nggak pernah nemu watermark judul sama sekali? Ini nih guys, lagi record tiba-tiba mati lampu dia. Aduh. Gimana ya? Hari-hari mati lampu. Kalau mati lampu dong listriknya berarti masih nyala dong. Kan mati lampu. Bacot. Jokes bapak-bapak itu tolonglah. Kita masih muda, tolonglah. Tidak lihat brewok ini, masih muda kita ini. Aduh, ya, kalau gue masih muda bener bang, masih sweet 17 saya. Tolonglah berhenti dengan jokes bapak-bapak. Anda kan sudah bapak-bapak ya, kalau saya kan masih 17 tahun nih. Baru merayakan sweet 17 saya ya. Tidak, jangan itu jorok. Mari kita berhenti, kita next ganti topik aja. Jadi tidak usah bahas itu. Saya geli dengar. Nah, kita balik lagi ke pinjol aja lah. Nah, kalau kita balik ke pinjol, kira-kira apa nih yang kita bahas? Soal watermark deh. Lu punya kenalan gak? Atau mungkin lu pernah ditawarin pasang watermark di channel YouTube? Enggak sih, enggak pernah. Bukan enggak pernah sih, enggak tahu ya. Karena ya gue ada endorsement gue tanya aplikasinya seperti apa dulu. Berarti lu dapatnya dalam bentuk endorsement doang ya? Gak pernah tawaran buat jual beli channel YouTube segala macam? Enggak. Kalau gue sih cuma sampai jual beli channel YouTube sih. Gue belum pernah ditawarin untuk pasang watermark. Jadi kalau lu yang nonton nih nggak tahu, lu yang denger nih nggak tahu, cara makhluk-makhluk judul ini memasarkan produknya itu selain dengan cara ngebeli channel YouTube, mereka juga tuh biasanya pasang watermark. Dan jangan lupa endorsement biasanya juga. Gue tuh kalau lagi buka TikTok atau apapun itulah, kalau gue udah lihat ada watermark judul, mau selucu apapun atau sebagus apapun videonya, gue langsung bikin tidak tertarik. Jangan sampai. Soalnya gue pernah kecolongan tuh. Lewat sekali, biasalah kalau kita nge-scroll kan tidak sengaja kepencet 2 kali gitu. Nah, kepencet 2 kali otomatis nge-like postingan itu tuh yang ada watermark judul tuh. Itu hari itu juga, detik itu juga langsung iklan Instagram gue judul semua. Tuh guys, dia yang ngomong ya, dia nge-like judul tuh. Waduh. Kurang ajar. Ini kombinasi antara HP jelek sama barang biadab. Tuh guys, Langsung dia ngomong sendiri ya. Dia yang nge-like judul loh ya, postingan judul. Tidak, saya dijebak, tolong. Saya dijebak. Saya tidak tahu apa-apa. Bukan saya tidak bersalah. Saya cuma tahu nge-scroll doang. Cuma kalau kita ngomong, kayaknya kita bisa ngomongin scroll TikTok gini lah. Contohnya tuh kayak gini loh. Ini mungkin out of the topic dikit ya. Pertanyaan pertama gue dulu deh. Lu sering nge-scroll YouTube, TikTok atau apapun itu? Instagram Reels, YouTube Short? Iya. Lu pernah sampai di tahap pada satu titik, gue nggak terlalu butuh ini informasi, tapi kayak gue dapat terus nih informasi begini nih. Kayak jenuh gitu. Aduh, nge-scroll nih. Aduh, ini informasi mungkin life hack tentang ini. Tapi saya nggak butuh ini. Nge-scroll kayak banyak informasi yang lu tidak butuhkan masuk ke dalam kepala gitu, sampai akhirnya kayak kok kepala kerasa penuh dengan informasi-informasi dalam tanda kutip sampah ya, karena kan kita nggak butuh gitu, informasi sampah. Lu pernah sampai di tahap itu nggak? Gua sih enggak ya, alhamdulillah enggak, karena gua nggak tahu, gua doang yang merasa seperti itu atau banyak orang juga. Jadi gua tuh tipe orang yang bisa mengesampingkan yang menurut gua sampah, dalam artian ini gue dapet nih informasi sampah, tapi kalau dalam tanda kutip itu emang benar-benar sampah, maksud gue kayak gue benar-benar nggak butuh, ya gue bisa membuang itu dari isi otak gue gitu loh. Berarti ketika lu nge-scroll tuh lu nggak merasa jenuh gitu? Enggak. Sekalipun itu nggak penting, ya kan? Gue tonton nih sampai habis, walaupun gue tonton sampai habis, gue nggak bakal dapet apa-apa. Soalnya kalau gue tuh, kadang kalau nge-scroll, ngapain nge-scroll sih? Lu nggak butuhin informasi loh, lu nggak perlu tahu loh, lu nggak pernah mau nyari tahu loh. Ngapain lu nge-scroll? Dan itu kadang kayak bertentangan gitu. Otak kita bilang sudah berhenti, ini terlalu banyak informasi yang lu tidak butuh, tapi tangan tuh tetap penasaran lah, next lagi. Itu buat gue tuh fenomena yang sangat-sangat aneh gitu, dan itu menakutkan. Ya emang itu sih yang menakutkan di zaman sekarang. Maksud gue video shorts, video reels, TikTok, dan ya video-video pendek kayak gitu yang scroll itu bisa menjadi hiburan, bisa juga menjadi
suatu bencana sendiri untuk orang gitu, karena terlalu banyak informasi. Contohnya kayak lu bisa bikin pusing, atau itu ya bisa menjadi sekedar hiburan. Contohnya kayak gue yang ya gue emang benar-benar mencari hal yang menarik aja buat gue. Kalau nggak menarik ya bakal masuk kuping kanan keluar kuping kiri buat gue gitu loh. Mungkin itulah ya, mungkin karena soalnya gue awalnya juga merasa kayak gitu tuh, gue bisa abaikan segala macam. Tapi lama-kelamaan ketika kayak gue sadar diri gitu, walaupun ini hiburan tapi gue nggak terlalu butuh. Soalnya kan kalau anggaplah video YouTube ataupun saluran TV ini kan kita milih nih, gue mau nonton ini nih, gue pengen nonton channel Bikin Sensei nih, gue pengen nonton channel Shio Senpai lah. Kita yang secara sadar milih nih mau menerima informasi dari mereka nih. Tapi kalau kayak nge-scroll gitu, iya. gue nggak butuh nih tapi malah dikasih. Lah, ini lo mau ngedip pembahasan ini nih? Ya tentu saja tidak dong, itu kita simpan buat pembahasan yang lain. Kita balik lagi ke persoalan judul adik-adik. Kalau gue dip bisa tuh pembahasan tadi banyak gitu loh. Coba kalau mau balik ke judul ya silakan. Buat next episode mungkin ya. Kita sudah terlalu jauh dari topik. Ingat, ini podcast bukan wibu. Tidak ada anime-animenya kita bahas. Balik lagi ke anime nih. Gue pengen ngomongin soal judul juga. Masih tentang judul juga. Soal watermark tadi. Nah, gue tuh udah nanya salah satu channel YouTube atau akun TikTok atau apalah itu ya. Gue nggak akan sebutkan namanya ya. Gue udah nanya dia. Soalnya dia pernah bikin postingan. Mungkin yang ngikutin Instagram beliau nih pasti tahu lah siapa yang gue maksud. Dia tuh pernah nge-update story kalau nggak salah tentang admin judul lah, pengen pasang watermark di video-videonya kan, soalnya dia tuh sering banget upload video pendek, short ataupun TikTok lah. Nah, berhubung kita pengen ngebahas judul, gue tuh ingat, dia tuh pernah bikin story itu. Gue nanya nih sekarang nih, gue nanya ke dia, bro, lu dulu kan pernah ditawarin nih sama admin judul untuk bikin pasang watermark, kira-kira ditawarin berapa tuh per video atau apalah dari mereka ya. Nah, dijawab sama dia nih, kalau nggak salah per 30 video dibayar 500.000. Kecil itu gak rasanya, 30 video 500.000. Iya kan? Gak sampai 10.000 per video teh. Sampai dong 10. Oh iya, gak sampai 20.000 per video. Nah, kalau itu benar. Ini admin judul tidak ada modal kayak begini. Kalau orang bilang ya kan, itu kan cuma 30 video dan itu juga video shorts, gampang dong bikinnya. Gue bilang ya, matamu gampang, cok. Lu kata itu nyari konten, nyari pembahasan, belum recordnya, ngeditnya. Lu pikir gampang? Walaupun short semenit, itu pembahasannya benar-benar harus kita cut, kita ringkas, benar-benar pembahasan intinya doang yang masuk, biar tidak lebih dari itu. Tapi kalau lu sering nge-scroll short ya, kadang tuh pembahasan short tuh tidak harus serius loh. Kadang pembahasan sepele aja tuh dibahas. Contoh ya kayak, hey guys, tahu nggak sih kalau anime Free Fire dapat anime ini nih dibikin sama anu bla 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 bla. Itu sih yang gua tahu ya. Udah gitu doang tuh. Ini kayaknya kita bisa bahas sendiri topik soal short dan pengalaman ketika ngupload short lah. Lika-likunya bisa ya. Iya, ini kayaknya masuk di episode 2 karena tadi balik lagi ini mah kalau mau di deep yang tadi, ya masuknya ke sini. Kita balik lagi ke judul lah biar jangan kejauhan ya. Balik lagi ke pertanyaan nih, 500.000 per 30 video, terlepas dari effortnya mau itu berat ataupun ringan, menurutmu murah atau worth it? Murah. Iya, gue juga sih murah apa enggak sampai 20.000 loh per video aja. Lo endorsement pernah dapat nggak? Seumur hidup pernah sekali satu video 100.000. Setelah itu gue tutup, nggak pernah lagi terima. Kenapa? Aduh, gue kalau itu masalah batin, itu sih masalah prinsip sih. Soalnya gue mikir apakah ini jatuhnya ke copyright atau tidak gitu. Tapi kalau balik lagi konteks itu ya, gue dulu tuh satu video 100.000 waktu itu. Ini satu video gak sampai 20.000. Iya, kecil sih. Apalagi kalau kita menyangkut setiap konten pembahasannya harus beda ya. Karena ya sejauh gue tahu endorsement ya, gue berapa kali ya? 3 kali lah endorsement. Iya, dapatnya buat satu video ya lebih dari itu. Lebih dari 20.000. Lebih dari 500. Itu gue nggak ngasih harga, gue nggak nembak harga, ditawarinnya segitu. Really? Mas, saya juga butuh sponsor, Mas. Tolonglah. Tidak adakah satupun yang mau masuk? Sedih sekali saya. Angka standar buat per satu video ya, kalau soal endorsement menurut gue pribadi ya itu tergantung masing-masing orang sih, pengennya berapa, menghargai red card mereka berapa sih. Bukan judul kan itu? Itu bukan dong, nggak pernah gue judul. Kayak gue bilang, gue tahu aplikasinya judul, gue langsung nembak, nih aplikasinya apa? Judul, gue langsung cut. Bodoh amat lu mau ngasih tawaran gue 100 juta 1M, gue cut. Haram anjir. Nah itu tuh, aduh adik, makanya belajar matematika. Lu rela terima dosa hanya demi 500.000. Jangan 500.000-nya deh, hitung per video. Lu terima dosa hanya demi 20.000 per video. Padahal ada yang bener kan?
Sponsor yang lu terima kan benar kan? Iya, benar. Padahal ada yang bener dan bisa sampai 500.000 per video. Aduh, ini antara yang ngasih tawaran tidak ada modal atau memang pelit gitu ya. 500.000 per 30 video loh. Padahal seperti yang kita tahu, judul ya lu tau lah angka kerugian yang diterima orang-orang buat memainkan judul berapa ya. Betul juga kalau kita pikir-pikir ya. Anggaplah kita terima promosi watermark judul lah 20.000 per video. Berarti hanya dengan uang 20.000 kita telah ikut mengambil peran dalam menyengsarakan kehidupan orang lain gitu. Kan banyak tuh orang yang menderita gara-gara judul kan. Iya benar. Setuju gua kalau itu. Berarti semurah itu loh orang dibayar untuk menyusahkan orang lain. Ini terlepas dari besar kecilnya tetap salah loh ya. Cuma kita ngomong besar kecilnya udah pasti tetap salah kelakuan dia. Cuma 20.000 buat angka menyengsarakan seseorang itu goblok. Ya gue sih nggak bisa kepikiran. Nah menurut lo sendiri kenapa pihak-pihak judul itu sampai menghubungi kita gitu yang ya konteksnya konten kita konten anime gitu dan mayoritas penonton kita ya mungkin ada ya yang udah dewasa, udah kerja gitu loh sampai bisa donate ya 100, 200, 300 ribu berjuta-juta gitu loh. Ya mungkin ada, tapi di luar dari itu kebanyakan kan ya anak muda. Masih sekolah, ya kan? Masih sekolah gitu loh. Apa jangan-jangan mereka pengen target ke sana ya? Iya mungkin ya. Jadi kayak masih bocah dan pikirannya bisa diotak-atik lah. Iya, masih gampang buat diotak-atik. Ngebuat mereka terbiasa sama judul gitu. Iya, bisa jadi. Iya sih, ngeri juga ya kalau dipikir-pikir ya. Kalau ternyata tujuannya sampai ke sana gitu, karena mereka tuh sampai ngambil market ke kita loh, yang cuma sekedar nonton anime gitu. Ya, gua rasa sih itu aja sih untuk pembahasan pinjol dan anime di podcast Bukan Wibu kita yang episode pertama langsung ngebahas pinjol. Waduh. Judol, bukan pinjol. Judol, sorry. Apa coba hubungannya judul sama anime? Tentu saja tidak, karena kami bukan wibu. Gua sih yang bukan wibu. Orang sebelah tuh wibu. Gue wibu, gue bangga jadi wibu nih. Kita tutup aja lah podcast untuk episode 1 ini. Kalau ada kritik dan saran tulis saja juga di kolom komentar di bawah. Kita ketemu lagi di next episode 2 dan kira-kira kita mau bahas apa? Tulis juga di kolom komentar di bawah. Kalian mau kita bahas apa? Gas.